Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, terima kasih telah klik video ini. Saya doakan orang yang klik video ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya teman-teman sekalian, baik dunia maupun akhirat insyaallah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, jadi suatu ketika Abdullah bin Mubarak ini sholat bersama dengan Imam Abu Hanifah. Namun teman-teman sekalian, pendapat daripada Imam Abu Hanifah bahwasanya kalau mengangkat ini ketika sholat cukup ketika takbir saja. Namun pendapat daripada Abdullah bin Mubarak ketika mengucapkan Allahu Akbar maka dia mengangkat tangan. Jadi bukan hanya takbir. Ketika takbir Allahu Akbar angkat tangan. Ketika hendak ruku Allahu Akbar angkat tangan lagi. Ketika hendak sujud Allahu Akbar angkat tangan lagi teman-teman sekalian. Maka perkara ini ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan dua orang ini dalam satu sholat, dalam satu tempat, kemudian Imam Abu Hanifah ini melihat daripada Abdullah bin Mubarak sholat dengan melakukan sesuai dengan pendapatnya tadi. Setiap ucapan Allahu Akbar, takbir, maka mengangkat tangan. Maka teman-teman sekalian, setelah diperhatikan selesai sholat teman-teman, maka Imam Abu Hanifah ini mengucapkan daripada berkata kepada Abdullah bin Mubarak, dan ternyata Imam Abu Hanifah ini bukan hanya terkenal dengan kepintarannya, tetapi juga mempunyai sifat humoris teman-teman sekalian. Maka dia berkata kepada Abdullah bin Mubarak bahwasanya saya kira kamu ini dalam sholat ingin daripada mengepakkan sayapmu setiap saat. Dalam sholat seperti mengepakkan sayapmu setiap saat. Tetapi Abdullah bin Mubarak ini ketika mendengar kata-kata daripada Imam Abu Hanifah maka hanya terdiam sejenak, kemudian tersenyum. Kemudian dia membalas kata-kata daripada Imam Abu Hanifah, katakan, ketika engkau takbir pertama, saya kira engkau telah terbang jauh meninggalkan kami. Maka teman-teman sekalian, begitulah ulama dahulu, ketika mereka lain pendapat, lain daripada teman-teman sekalian pendapat mereka, maka tidak ada pertengkaran di antara mereka. Saling menghargai pendapat masing-masing. Berbeda zaman sekarang, bukan daripada keahliannya berpendapat tentang ilmu agama teman-teman sekalian, sehingga terjadi daripada perdebatan di mana-mana. Maka teman-teman sekalian, semoga kisah ini bermanfaat, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ulama yang berpendapat seperti ini dengan dalil yang dia pegang, maka itu dibenarkan. Kemudian ulama yang satu dengan memegang yang benar juga teman-teman, maka itu dibenarkan. Maka kita sebagai orang awam hanya mengikuti daripada ulama-ulama yang kita ikuti teman-teman sekalian. Selama ada contoh Nabi SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada ulama yang memerintahkan juga, mencontohkan juga teman-teman sekalian, maka insyaallah ini diberkahi insyaallah. Semoga kisah bermanfaat. Barakallahu fikum.